Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Anggreni dengan NPM 1951040151. Saya di sini dari kelas B, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Darul Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan Syiah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Syiah. Menurut Syiah, seseorang yang melakukan dosa besar itu disebut orang mukmin yang fasik, di mana mereka itu berkesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat kepada Allah dan meningkatkan keimanan mereka, sehingga mereka itu berkesempatan untuk meraih surga di akhirat kelak. Tetapi apabila mereka itu tidak memperbaiki diri, tidak bertaubat kepada Allah, maka tingkat keimanan mereka itu akan menurun, sehingga mereka itu akan ditempatkan di neraka di akhirat kelak. Lalu iman dan amal adalah dua hal yang saling berkaitan, di mana seseorang yang mengaku beriman tetapi segala perbuatan yang mereka lakukan melanggar ajaran agama, sehingga mereka itu disebut bukan orang yang mukmin. Lalu pokok pemikiran Syiah yang pertama, apabila seseorang itu memiliki keimanan, maka mereka itu berkesempatan untuk memperbaiki diri sehingga dosa-dosanya itu akan diampuni. Lalu yang kedua, apabila seorang itu melakukan dosa besar tanpa mereka itu bertaubat, maka mereka itu akan tersingkir dari derajat. Maksud dari derajat sini adalah derajat keimanan. Lalu yang ketiga, apabila seorang itu melakukan dosa besar secara terus-menerus tanpa mereka itu bertaubat, maka mereka itu akan tersingkir dari golongan orang-orang yang beriman. Lalu yang keempat, apabila seorang itu memiliki keimanan dan keyakinan akan wilayah, itu bukan berarti mereka dapat melakukan perbuatan dosa. Lalu pokok pembahasan yang kedua adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah di sini merupakan bukan suatu penentu status atau predikat yang pasti bagi seorang yang melakukan dosa besar, apakah mereka itu mukmin atau kafir, kecuali dengan sebutan yang sangat terkenal, yaitu al-manzilah baini al-manzilatain. Setiap orang yang melakukan dosa besar itu menurut Mu'tazilah itu berada di tengah-tengah antara mereka itu mukmin atau kafir. Lalu tetapi apabila mereka itu telah meninggal dunia dan mereka itu belum sempat bertaubat, maka mereka itu akan ditempatkan di neraka di akhirat kelak selama-lamanya. Tetapi mereka akan mendapatkan siksaan yang lebih ringan dibandingkan dengan orang kafir. Dalam perkembangan ini juga ada beberapa tokoh Mu'tazilah. Yang pertama Wasil bin Atta, yang kedua Amr bin Ubaid. Mereka ini memperjelas sebutan ini dengan istilah fasik, yang bukan mukmin dan kafir. Lalu pokok pemikiran Mu'tazilah yang pertama, al-tauhid. Tuhan menurut Mu'tazilah itu tidak mempunyai sifat-sifat yang mempunyai wujud di luar zatnya, dan Tuhan juga tidak diberikan sifat-sifat yang mempunyai wujud tersendiri dan kemudian melekat pada zatnya, karena sifat Tuhan itu bersifat qadim. Lalu yang kedua, al-ad. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan kemerdekaan pribadi, sehingga mereka itu mempunyai daya tersendiri untuk melakukan segala perbuatan itu dengan bebas. Tetapi segala perbuatan yang mereka lakukan itu adalah kehendak mereka sendiri, bukan kehendak siapapun termasuk Tuhan. Lalu yang ketiga, al-manzilah baini al-manzilatain. Menurut beberapa aliran sebelumnya, Khawarij misalnya, mereka itu mengatakan bahwa seorang muslim yang melakukan dosa besar itu disebut orang kafir, maka dari itu mereka wajib dibunuh. Tetapi pendapat ini ditentang oleh kaum Murji'ah. Mereka menyatakan bahwa seorang muslim yang melakukan dosa besar itu tetap dikatakan orang mukmin. Dari beberapa pendapat ini, Wasil bin Atta itu merasa tidak puas, sehingga mereka menyatakan bahwa seorang muslim yang melakukan dosa besar itu bukan disebut orang mukmin dan kafir, tetapi mereka adalah fasik. Lalu yang keempat, al-wadu wa al-wa'id. Menurut Mu'tazilah, kebebasan yang diperoleh manusia itu bukan berarti kekuasaan Tuhan itu tidak lagi mutlak. Ketidakmutlakan ini disebabkan oleh adanya kebebasan Tuhan yang diberikan kepada manusia. Keadilan Tuhan serta sifat-sifat Tuhan serta hukum alam itu tidak berubah-ubah, bagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran. Lalu pembahasan yang ketiga adalah al-Asy'ariyah. Pemikiran Asy'ariyah ini merupakan sintese dari pertentangan antara kaum
rasional Mu'tazilah dan konservatif tradisional. Beruntungnya pendapat itu banyak diterima oleh kaum masyarakat muslim, dan pokok-pokok pemikiran ini dianggap jalan keluar bagi pertentangan antara rasionalis dan tekstualis. Lalu pokok-pokok pemikiran ini juga dianggap mudah, sederhana, dan tidak terlalu filosofis. Lalu pokok pemikiran Asy'ariyah yang pertama, sifat dan zat Tuhan. Menurut Asy'ariyah ini berbeda pandangan dengan Mu'tazilah. Mereka menyatakan bahwa Tuhan itu tetap memiliki sifat di dalam zatnya. Lalu yang kedua, perbuatan-perbuatan manusia. Dapat dikatakan bahwa faham Asy'ariyah ini lebih condong ke faham Jabariyah. Manusia itu dianggap lemah, sehingga mereka itu banyak tergantung kepada kekuasaan dan kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Asy'ariyah ini meyakini bahwa Tuhan itu adalah kekuasaan adalah penguasa tertinggi. Di atasnya tidak ada zat yang dapat menandinginya, dan Tuhan juga tidak akan tunduk kepada siapapun. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.